Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Jovian selaku dosen pengampu mata kuliah Kalkulus 3, kami dari kelompok 4 dengan nama kelompok MIL kita akan mempresentasikan proyek pembuatan poster dengan judul turunan parsial dan limit kontinuitas. Nantinya akan terdapat dua poster dengan fokus pembahasan soal yang berbeda, yakni teori dan terapan. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahia Guna Bekti Nugroho dengan 3 digit NIM terakhir 174, dilanjutkan dengan teman saya. Saya Tara Latifah ini dengan 3 digit NIM terakhir 182. Saya Jata Mikaela dengan 3 NIM digit terakhir 144. Saya Lulusani Hasya dengan 3 digit NIM terakhir 170. Dan saya Andrea Bianca Kalista Pangaribuan dengan 3 digit NIM terakhir 176. Kita masuk ke bagian teorema. Yang pertama ada definisi yaitu 13.2.1. Misalkan f adalah fungsi dari dua variabel dan asumsikan bahwa f terdefinisi di semua titik pada cakram terbuka yang berpusat di x0 y0 kecuali mungkin di x0 y0. Dapat dituliskan limit x y menuju x0 y0 f x y sama dengan L. Jika untuk setiap bilangan epsilon lebih besar dari 0, dapat ditemukan f(x,y) sebuah bilangan delta lebih besar dari 0, sedemikian sehingga memenuhi mutlak f(x,y) kurang L lebih kecil dari epsilon. Berapapun jarak antara x, y, dan x0, y0 memenuhi 0 lebih kecil dari akar x minus x0 kuadrat ditambah y minus y0 kuadrat lebih kecil dari delta. Selanjutnya, ada teorema 13.2.2. A. Jika f(x,y) menuju L saat x,y menuju x0, y0, maka f(x,y) menuju L saat x,y menuju x0, y0 di sepanjang kurva mulus. B. Jika limit dari f(x,y) tidak ada saat x,y menuju x0, y0 sepanjang kurva mulus, atau jika f(x,y) memiliki limit yang berbeda saat x,y menuju x0, y0 sepanjang dua kurva mulus yang berbeda, maka limit dari f(x,y) tidak ada saat x,y menuju x0, y0. Selanjutnya ada definisi 13.2.3. Fungsi f(x,y) dikatakan kontinu di x0, y0 jika f terdefinisi dan x0, y0. Limit x, y menuju x0, y0, f(x,y) sama dengan fx0, y0. Selain itu, jika f kontinu di setiap titik dalam himpunan terbuka D, maka dapat dikatakan bahwa f kontinu pada D, dan jika f kontinu di setiap titik pada bidang x, y, maka dapat dikatakan bahwa f kontinu dimanapun. Selanjutnya, ada teorema 13.2.4. Jika Gx kontinu di x0 dan Hy kontinu di y0, maka y sama dengan Gx Hx kontinu di x0, y0. Selanjutnya, jika Gx kontinu di x0 dan Gu kontinu di U sama dengan H x0, y0, maka komposisi f(x,y) sama dengan Gh xy kontinu di x0. Dan yang terakhir, jika f(x,y) kontinu di x0, y0, dan jika fx dan gx kontinu di x0, maka komposisi
ft sama dengan h x0 kontinu di T0. Itulah untuk teorema. Selanjutnya, ada soal dari teori yang kita pakai, yaitu gambar yang menyertai menunjukkan sebagian grafik dari fxy sama dengan x kuadrat y per x pangkat 4 plus y kuadrat. Untuk itu gambar grafiknya. Untuk soalnya yang A, berdasarkan grafik pada gambar, apakah fxy memiliki limit saat xy menuju 0,0? Jelaskan alasan Anda. Fungsi yang diberikan adalah fxy sama dengan x kuadrat y per x pangkat 4 plus y kuadrat. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya, itu yang pertama, memahami limit fungsi fxy. Di sekitar titik 0,0, apakah fxy akan memiliki nilai tertentu atau mendekati satu nilai tetap? Yang kedua, amati grafik, di mana grafik menunjukkan bahwa ketika kita mendekati titik pusat 0,0, nilai fxy tampaknya berbeda, tergantung pada jalur atau arah dari mana kita mendekati titik tersebut. Yang ketiga, analisis berdasarkan jalur yang berbeda, yaitu substitusi y sama dengan x ke dalam fxy. Fx x kuadrat sama dengan x kuadrat x per x pangkat 4 plus x kuadrat sama dengan x pangkat 3 per x pangkat 4 plus x kuadrat. Disederhanakan, kita akan mendapat fxx sama dengan x per x kuadrat plus 1. Saat x menuju 0, maka fxx menuju 0. Kemudian, substitusi y sama dengan x kuadrat ke dalam fxy. Fx x kuadrat sama dengan x kuadrat dikali x kuadrat per x pangkat 4 plus x kuadrat dikuadratkan. Sama dengan x pangkat 3 per x pangkat 4 plus x kuadrat. Saat x menuju 0, maka fx x kuadrat menuju setengah. Berdasarkan langkah penyelesaian di atas, didapat hasil yang pertama, sepanjang jalur y sama dengan x, limit sama dengan 0. Kemudian sepanjang jalur y sama dengan x kuadrat, limit sama dengan setengah. Karena limitnya berbeda, tergantung pada jalur yang diambil, maka fungsi fxy tidak memiliki limit ketika xy menuju 0,0. Itulah untuk penjelasan soal A. Selanjutnya, soal B akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yakni soal B, tunjukkan bahwa fx, y menuju 0 saat x, y menuju 0,0 sepanjang garis y sama dengan mx. Apakah ini berarti bahwa fx, y menuju 0 saat x, y menuju 0,0? Jelaskan. Fungsi yang diberikan adalah fx, y sama dengan x kuadrat y per x pangkat 4 ditambah y kuadrat. Adapun langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama adalah substitusi y sama dengan mx ke dalam fungsi fx, y. Didapatkan fx, mx sama dengan x kuadrat mx per x pangkat 4 ditambah mx kuadrat. Kemudian dapat disederhanakan menjadi fx, mx sama dengan mx pangkat 3 per x pangkat 4 ditambah m pangkat 2 x pangkat 2. Kemudian langkah yang kedua yakni menghitung limit saat x menuju 0, limit dari fx, mx saat x menuju 0 didapatkan sebagai berikut. Limit x menuju 0, fx, mx sama dengan limit x menuju 0, mx per x kuadrat ditambah m kuadrat. Saat x menuju 0, pembilang mx mendekati 0 dan penyebut x kuadrat ditambah m kuadrat mendekati m kuadrat. Karena m kuadrat adalah konstanta, maka diperoleh limit x menuju 0 sama limit x menuju 0, mx per x kuadrat ditambah m kuadrat sama dengan m kali 0 per m kuadrat sama dengan 0. Jadi, sepanjang garis y sama dengan mx, y sama dengan mx, didapatkan limit x, y menuju 0,0, fx, y sama dengan 0.
Dari perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa limit dari fx, y adalah 0 saat x, y menuju 0,0 sepanjang garis terlepas dari m selama m adalah konstanta. Kemudian, langkah yang ketiga, dengan hasil ini tidak cukup untuk menyatakan bahwa y sama dengan mx saat x, y menuju 0,0 karena untuk menunjukkan bahwa limit fx, y dan bernilai 0 di titik 0,0, limit harus sama terlepas dari jalur yang diambil untuk mendekati titik tersebut. Namun, diketahui pada bagian A bahwa ketika mendekati 0,0 sepanjang y sama dengan x kuadrat, limit adalah setengah bukan 0. Sehingga untuk menunjukkan bahwa limit fx bergantung pada jalur yang diambil dan tidak konsisten, dapat dikatakan bahwa meskipun fx, y menuju 0 saat mendekati 0,0, sepanjang setiap garis y sama dengan mx tidak berarti bahwa fx, y menuju 0 saat x, y menuju 0,0. Secara umum, karena hasil limit berbeda-beda tergantung pada jalur yang diambil. Misalnya, limit setengah pada jalur y sama dengan x kuadrat. Dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa limit fx, y tidak ada saat fx, y menuju 0. Bisa di next slide. Untuk soal C akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya untuk soal C, tunjukkan bahwa fxy mendekati setengah saat xy 0,0 sepanjang garis y sama dengan x kuadrat dan konfirmasikan secara visual bahwa ini konsisten dengan grafik fxy. Fungsi yang diberikan adalah fxy sama dengan x kuadrat y per x pangkat 4 plus y kuadrat. Langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama adalah substitusi y sama dengan x kuadrat. Menjadi fx x kuadrat sama dengan x kuadrat dikali x kuadrat per x pangkat 4 plus x kuadrat dikuadratkan. Lalu disederhanakan menjadi x pangkat 4 per x pangkat 4 plus x pangkat 4 sama dengan x pangkat 4 per 2x pangkat 4 sama dengan setengah. Lalu langkah kedua, menghitung limit saat x mendekati 0. Di mana limit x mendekati 0, fx x kuadrat sama dengan setengah. Jadi sepanjang jalur y sama dengan x kuadrat diperoleh limit x y mendekati 0,0, fx y sama dengan setengah. Lalu yang ketiga akan dikonfirmasikan secara visual dalam grafik dapat dilihat bahwa grafik fxy tampaknya memiliki bentuk permukaan yang bervariasi di sekitar titik 0,0. Berdasarkan hasil dari bagian A dan B, dapat diketahui bahwa limit dari fxy bergantung pada jalur yang diambil menuju titik 0,0, di mana sepanjang jalur y sama dengan mx limitnya adalah 0, dan sepanjang jalur y sama dengan x limitnya adalah setengah. Dan demikian, grafik tersebut menunjukkan variasi dalam nilai limit tergantung pada jalur yang diambil menuju 0,0, yang konsisten dengan hasil yang sudah kita peroleh sebelumnya. Jadi, dapat terbukti bahwa fxy mendekati setengah saat xy 0,0 sepanjang garis y sama dengan x kuadrat, dan secara visual konsisten dengan grafik fxy pada grafik sebelah yang di tengah tersebut. Baik, untuk soal yang D, berdasarkan bagian B dan C, apakah fx, y memiliki limit saat x, y menuju 0,0? Apakah ini konsisten dengan jawaban pada bagian A? Agar limit fx sama dengan x, y ada saat x, y menuju 0,0, maka limit tersebut harus memiliki nilai yang sama untuk semua jalur yang diambil menuju titik 0,0. Namun, dari hasil bagian B dan C, kita melihat bahwa saat mendekati 0,0 melalui garis Y sama dengan MX, limitnya adalah 0. Sedangkan saat mendekati 0,0 melalui parabola Y sama dengan X, limitnya adalah setengah. Oleh karena hasil limitnya berbeda, tergantung pada jalur yang diambil, maka limit dari fx, y tidak ada saat fx, y menuju 0,0. Ini disebabkan oleh ketidakkonsistenan nilai limit pada berbagai jalur yang mendekati titik tersebut. Ini konsisten dengan jawaban pada bagian A. Pada bagian A, kita melihat dari grafik bahwa nilai fx, y tampaknya tidak mendekati satu nilai yang konsisten saat fx, y menuju 0,0. Grafik menunjukkan fluktuasi dan ketidaksimetrisan yang menunjukkan bahwa limit mungkin tidak ada. Analisis matematis pada bagian B dan C mengonfirmasi bahwa memang limit tidak ada karena hasil yang berbeda pada jalur-jalur yang berbeda.
Jadi, berdasarkan bagian B dan C, limit fx, y tidak ada saat x, y mendekati 0,0 karena nilai limit bergantung pada jalur yang diambil. Ini konsisten dengan jawaban pada bagian A, di mana kita menduga dari grafik bahwa limit tersebut tidak ada di titik 0,0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk contoh soal terapan kami ambil dari materi turunan parsial. Contoh kasusnya, Nolan melempar bola bisbol ke Rian, dan bola bisbol meninggalkan tangan Nolan pada ketinggian yang sama saat bola itu ditangkap oleh Rian. Jika kita mengabaikan hambatan udara, jarak horizontal R dari bola bisbol adalah fungsi dari kecepatan awal V bola saat meninggalkan tangan Nolan dan sudut theta di atas horizontal tempat bola dilempar. Bagian A, pertanyaannya adalah parsial dari R terhadap jika V sama dengan 80 feet per second dan theta sama dengan 40 derajat. Akan dicari turunan parsial dari R terhadap V, delta P per delta D pada V sama dengan 80 feet per second dan theta sama dengan 40 derajat. Gunakan pendekatan beda maju atau beda pusat. Diketahui rumus beda pusat, turunan parsial R terhadap V kurang lebih sama dengan R di V tambah H, theta, kurang R di V kurang H, theta per 2H, di mana H adalah langkah kecil dalam V, dan R di V, theta adalah jarak horizontal dari tabel. Kemudian diketahui data dari tabel untuk theta sama dengan 40 derajat, terdapat R di 75,40 derajat sama dengan 173, R di 80,40 derajat sama dengan 197, dan R di 85,40 derajat sama dengan 222. Langkah kecil atau selisih, yaitu H sama dengan 5 feet per second. Dari rumus beda pusat dan tabel dengan menggunakan V sama dengan 80 feet per second dan H sama dengan 5, diketahui turunan parsial R terhadap V kurang lebih sama dengan R di 85,40 derajat kurang R di 75,40 derajat per 2H. Substitusikan nilai dari tabel. Maka, turunan parsial R terhadap V kurang lebih sama dengan 222 kurang 173 per 2 kali 5. Dan hasilnya 4,9 feet per second. Kemudian untuk bagian B, pertanyaannya adalah turunan parsial dari R terhadap theta ketika V sama dengan 80 feet per second dan theta sama dengan 40 derajat. Maka dicari turunan parsial dari R terhadap theta, delta P per delta D, yaitu pada V sama dengan 80 feet per second dan theta sama dengan 40 derajat. Gunakan pendekatan beda maju atau beda pusat. Diketahui rumus beda pusat, yaitu turunan parsial R terhadap theta kurang lebih sama dengan R di V tambah H, theta kurang R di V kurang H, theta per 2H, di mana H adalah langkah kecil dalam V, dan R di V, theta adalah jarak horizontal dari tabel. Kemudian diketahui data dari tabel untuk V sama dengan 80 feet per second, terdapat R di 80,35 derajat sama dengan 188, lalu R di 80,40 derajat sama dengan 197, dan R di 80,45 derajat sama dengan 200. Langkah kecil atau selisih H sama dengan 5 derajat. Dari rumus beda pusat dan tabel, dengan menggunakan theta sama dengan 40 derajat dan H sama dengan 5 derajat, maka turunan parsial R terhadap theta kurang lebih sama dengan R di 85,45 derajat kurang R di 80,35 derajat per 2H. Substitusikan nilai dari tabel. Maka turunan parsial R terhadap theta kurang lebih sama dengan 200 kurang 188 per 2 kali 5, yaitu 1,2 feet per derajat. Maka kesimpulan yang bisa diambil yaitu turunan parsial R terhadap V pada V sama dengan 80 feet per second dan theta sama dengan 40 derajat diperoleh sebesar 4,9 feet per second. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kecepatan awal bola sebesar 1 feet per second akan meningkatkan jarak horizontal R sebesar 4,9 feet. Dengan kata lain, kecepatan awal V berperan besar dalam menentukan jarak horizontal bola bisbol.
turunan parsial R terhadap theta pada V sama dengan 80 feet per second dan theta sama dengan 40 derajat adalah 1,2 feet per derajat. Artinya, peningkatan sudut lemparan theta sebesar 1 derajat akan meningkatkan jarak horizontal R terhadap 1,2 feet. Dengan asumsi kecepatan awal tetap, pengaruh perubahan sudut terhadap jarak horizontal lebih kecil dibandingkan perubahan kecepatan awal, tetapi sudut tetap mempengaruhi jarak secara signifikan. Kecepatan awal V memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap jarak horizontal R dibandingkan sudut theta. Kemudian, kombinasi optimal antara V dan theta diperlukan untuk memaksimalkan jarak lemparan. Analisis turunan parsial ini memberikan wawasan bagaimana faktor-faktor fisik memengaruhi jarak yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan lemparan dalam olahraga seperti bisbol. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau sekiranya ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan melalui kolom komentar. Nantinya untuk link dari poster akan kami sematkan di kolom deskripsi. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera.